Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Sanjung Ceria. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 1 tentang mata kuliah filsafat ilmu dan materi mengenai filsafat ilmu dalam pendidikan. Pembahasan tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Peran filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu dapat berperan menjadi dasar berpikir ilmiah. Dasar berpikir ilmiah inilah yang menjadikan filsafat ilmu sebagai landasan untuk dapat mengambil keputusan dan materi pendahuluan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, mengawasi keilmiahan pendidikan. Dalam hal ini, keilmiahan pendidikan telah berpaku pada filsafat ilmu yang telah ditemukan oleh zaman pendahulu serta zaman sekarang. Kita juga dapat menggunakan istilah ini untuk menjadi penemuan ilmiah dalam materi kita pada hari ini. Yang ketiga, memperkuat nilai moral dan etika. Dalam hal ini, moral dan etika sangat diperlukan dalam era digital seperti saat ini, karena pendidikan yang terutama adalah moral yang ditumbuhkan kepada anak didik kita, terutama moral kepada anak-anak PAUD. Dan etika sangatlah penting, ya, terutama etika sopan dan santun. Yang keempat, membantu menentukan tujuan pendidikan. Dalam hal ini tujuan pendidikan dapat menjadikan agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang maju dan berkembang. Yang kedua, pendidikan yang bermakna. Membentuk berpikir kritis. Kita sebagai mahasiswa wajib berpikir kritis, menemukan solusi dari setiap masalah. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita dapatkan dari mana saja, baik dari buku, dari media sosial, dan dari literasi digital lainnya. Yang ketiga, membentuk karakter dan moral. Karakter dan moral bangsa adalah kunci utama dalam pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Yang keempat, memberi manfaat bagi kehidupan. Tujuan pendidikan yang bermakna adalah bagi kehidupan bangsa agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti di Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat ilmu sebagai pisau analis. Yang pertama, ontologi atau hakikat pendidikan. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh ilmu. Yang ketiga, aksiologi, manfaat dan nilai-nilai ilmu. Contoh penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah yang kita terapkan dalam pendidikan setiap harinya. Pembelajaran aktif dan kreatif. 3. Pendidikan inklusif, bermain sambil belajar di PAUD. Contoh dalam penilaian adalah penilaian autentik atau penilaian yang asli dilakukan oleh anak didik tersebut. Yang kedua, menilai proses dan hasil. Proses juga sangat ditentukan agar dapat menjadi pengaruh bagaimana perkembangan anak didik kita. Dan hasil adalah hasil akhir dari kinerja anak tersebut. Yang ketiga, observasi perkembangan anak. Kita sebagai pendidik wajib mengobservasi bagaimanakah anak tersebut, apakah dapat berkembang sesuai dengan checklist atau sesuai grafik yang kita tentukan dari Kementerian Pendidikan, atau anak tersebut memiliki keterbatasan atau memiliki seperti berkebutuhan khusus. Kita wajib menyampaikan penilaian kita sebagai guru kepada wali murid agar dapat menjadi bahan untuk menjadikan anak didik tersebut menjadi lebih baik. Yang keempat, penilaian sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan juga sangat diperlukan, terutama agar menjadi pribadi yang moral baik serta beretika. Kesimpulan, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, bermakna, manusiawi, dan bernilai. Dengan hal ini tujuannya adalah menjadikan peserta didik lebih baik, beretika, berilmu, dan berintegrasi pada bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.